Di tahap pertama ini kita akan membahas dasar teori tentang proses pembuatan seruling ya. Kita akan membahas dasar teorinya, di mana sebuah seruling ketika udara ditiupkan masuk ke dalam lubang, maka kolom udara yang di dalam seruling ini akan bergetar, ya, dia akan bergetar dan menimbulkan bunyi. Bunyi itu ternyata memiliki frekuensi yang teratur. Nah, bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur itulah disebut sebagai nada. Udara yang menggetarkan kolom udara di dalam seruling ataupun pipa menghasilkan bunyi yang ada frekuensinya. Semakin tinggi bunyinya, maka frekuensinya juga akan ikut semakin tinggi. Semakin rendah frekuensinya, maka bunyinya juga akan semakin rendah. Bunyi yang memiliki frekuensi yang beraturan itu kita sebut sebagai nada. Ada 12 buah nada. Yang pertama adalah C, yang kedua adalah C kres, yang ketiga adalah D, yang keempat adalah D kres, yang kelima adalah E, yang keenam adalah F, yang ketujuh adalah F kres, yang kedelapan adalah G, yang kesembilan adalah G kres, yang kesepuluh adalah A, yang ke-11 adalah A kres, dan yang ke-12 adalah B. Masing-masing nada tersebut mempunyai frekuensi yang berbeda, teman-teman. Oleh sebab itu, nada mempunyai jarak ataupun sering disebut sebagai interval nada. Kita gambarkan dengan sebuah tangga nada ya. Dari C menuju C tinggi ya. Dia akan memiliki urutan seperti ini. Dari C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah ya. F ke G 1, G ke A 1, B ke C 1 ya. Ini adalah dari nada yang terendah menuju nada yang tertinggi. Berarti kita mulai dari nada dasar C rendahnya ya. C rendah. Nah, ini disebut sebagai jarak nada, teman-teman. Patokan standar ya. Ini akan menjadi patokan ataupun standar ketika kita akan menjadikan sebuah nada dasar menjadi awal dari sebuah pembacaan do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Pada seruling, nada re itu sendiri adalah pada lubang pertama ujung selain lubang tiup. Ini adalah namanya lubang tiup ya. Ini adalah lubang pertama di ujung ya, ujung satu lagi ya, ujung pada arah pipa yang terbuka ya. Pipa yang terbukanya nanti itulah menjadi re. Sementara untuk do sendiri adalah sepanjang dari seruling tersebut, ketika semua lubang-lubang ini ditutup, lubang yang 6 ini ditutup, maka dia akan menghasilkan nada do. Re-nya ketika lubang pertama dibuka menjadi re ya, lubang pertama dibuka menjadi re ya. Lalu lubang kedua dibuka menjadi mi. Lubang pertama tetap terbuka ya. Lubang pertama dan kedua tetap terbuka. Lubang ketiga dibuka, itu menjadi fa. Lubang pertama, kedua, dan ketiga dibuka. Lalu dibuka juga lubang yang keempat, itu menjadi sol. Lubang pertama, kedua, ketiga, dan keempat dibuka. Dibuka juga lubang kelima, itu akan menjadi la. Dan semua lubang dibuka akan menjadi si ya, akan menjadi si. Nada do tingginya sendiri adalah ketika kelima lubang 1, 2, 3, 4, 5 dibuka, dan hanya dibuka adalah lubang ke-6 di si ya. Pada si ini dibuka sendiri, itu akan menghasilkan nada do tinggi ya. Akan menghasilkan nada do titik ya, do titik ya. Pada saat C sama dengan do, urutannya seperti ini, teman-teman. C, D, E, F, G, A, B, C. Tetapi di saat E sama dengan do, maka ini akan menjadi E, F kres, G kres, A, B, C kres, D, dan E. Kenapa? Untuk mengikuti patokan yang ini tadi. Ini 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Itu akan menjadi patokan ataupun standar untuk jarak do, re, mi, fa, sol, la, si, do untuk setiap nada dasar yang berbeda-beda.
Berarti C sama dengan Do jelas berbeda dengan A sama dengan Do, baik frekuensinya maupun nada dasar maupun urutan solmisasinya. Oleh sebab itu, frekuensi setiap nada harus diketahui ataupun dicari. Mencari frekuensi masing-masing nada ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mendownload aplikasi, ya. Bisa kita download tuner, ya. Dan yang kedua adalah dengan cara manual, ya. Saya akan menerangkan bagaimana cara mencarinya dengan cara manual sebagaimana wawasan kita semua.